Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ugi Sugiharti dalam program Keajaiban Al-Quran di channel JMN. Sobat-sobat JMN, jangan lupa ya like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar kajian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada orang lain. Baiklah sobat-sobat JMN, semoga sobat-sobat ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam episode ini kita akan membahas tentang konsep bersyukur ditinjau dari matematika Al-Quran. Ya, saya ditemani oleh masih dari Garut ya, Pak Ihsan. Ya, salam buat keluarga ya di rumah. Ya. Keluarga di rumah sama ibu tercinta. Ibu tercinta Pak Ihsan, ini salamnya dari anak tercinta. Ya, selanjutnya. Saya dari Garut juga, Bu. Ya, dari Garut juga. Mudah-mudahan warga Garut sadayana sarehat walafiat. Amin. Abah Atep ya. Siap. Atur Masih, nuhun para bintang tamu tos ngenalkeun. Sami-sami. Ya, seperti biasa narasumber kita yaitu Om Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga sehat selalu agar Amin. selalu menemani kita selamanya. Amin. Ya. Sobat JMN, ya, mari kita dengarkan dulu atau simak ya penjelasan dari Om Gunawan. Silakan Om Gunawan. Baik, terima kasih sahabat JMN semuanya. Saya mau tanya dulu nih sama tamu-tamu kita dari jauh ini. Jadi apa nih bahasannya ini? Apakah yang tadi disampaikan sama host mau dibahas atau ada permintaan lain? Siap. Apa itu? Karena memang syukur itu menjanjikan pertambahan ketika bersyukur gitu ya. Nah, dalam perspektif matematika Al-Quran ini seperti apa? Karena ini ada angkanya juga nih. Ya, betul. Tambah itu berarti angka kan ya? Ya, betul. Sama dengan saldo berarti. Betul. Nah, sebelum itu coba saya minta buka di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Coba dibuka, dibaca itu. Coba. Ya. Di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-7. Ayat ke-7. Ya, mungkin ini kenal sebenarnya ayat, bunyi ayatnya, tapi mungkin posisinya yang kadang tidak mengerti. Ayat ke-7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas ya, itu kan familiar sekali ayat Ya. itu kan. Ya. Artinya apa di situ? Pokoknya mah kalau bersyukur Apa jadi coba, tambah gitu ya. Arti Pak yang Ihsan, artinya. Ayat ke-7. Ayat ke-7 Ibrahim. Surat Ibrahim Surat ayat ke-7. Ibrahim ayat ke-7 surat Ibrahim. Ayat ke-7 bentar. Surat Ibrahim. Ini. Artinya Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, betul itu? Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ya. Jadi kalau dari sisi matematis bahwa ketika seseorang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya, kan begitu ya. Jadi dari satu sisi ada satu penambahan. Berarti ini kaitannya dengan operasional matematika, tambah. Ada tambah. Nah, sekarang kenapa kita harus bersyukur? Karena faktor apa kita bersyukur? Kan berarti ada sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Kan banyak nih, banyak. Nah, kalau itu banyak di dalam konteks matematis itu minimalnya 2. Kalau 1 tunggal. Bener nggak? Kalau banyak berarti kan jamak. Kita pakai 3 digit angka sajalah untuk mewakili tentang nilai banyak itu. Ya, mari kita lakukan satu simulasi. Mungkin pegang kalkulatornya deh untuk sama-sama kita buktikan. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka, operasional matematika itu ada tambah, ya, ada kurang, ada kali, kemudian ada bagi. Nah, ini operasional kita yang
kita pakai adalah operasi matematik ini. Nah, sekarang mari kita simulasikan bahwa apa betul ketika kita bersyukur kemudian Allah akan menambahkan? Itu pertanyaannya kan. Benar nggak? Nah, konsep syukur itu apakah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Tentu tidak. Itu hanya salah satunya, bukan satu-satunya. Nah, sekarang silahkan ketik 3 digit angka masing-masing. Bebas. Misalnya saya akan tuliskan di sini angka 1, 2, 3 misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang bisa kita syukuri, yaitu angka ini, maka Allah akan menambah. Menambah itu berarti plus kan. Kalau menambah 1 biasanya kita masih kurang. Tambahkan dengan angka 2. Oke? Yang punya Kang Ihsan sama Abah juga sama, tambahkan 2. Oke. Ini hasilnya adalah 125. Oke ya? Ingat ya, angka awalnya masing-masing jangan informasikan ke saya. Oke? Nah, ini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, kemudian manusia itu memiliki sifat yang selalu kurang. Harus lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi berarti di dalam konsep matematika adalah perkalian. Kalau ini penambahan kan. Berarti ini dikali 2. Hasilnya ini dikali 2. Ya. Ini jadi 250. Oke? Ya. Sudah? Nah, sekarang kita sudah diberikan 250. Saya bilang tadi bahwa konsep bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Konsep bersyukur adalah salah satunya adalah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain atau berbagi sesuatu kepada orang lain. Kalau kita memberi berarti ada sesuatu yang dikurangi. Betul ya? Berarti ini 250 ini kurangi dengan angka yang sama dengan ini. Kurangi 2. Ini sama dengan 248. Oke? Nah, kemudian setelah dikurangi, kita berbagi dengan keluarga kita. Berbagi. Jadi ini dibagi dengan pembagian yang sama dengan ini. Berarti ini bagi 2. Ini ketemunya berapa? 248 berarti 124. Oke ya. Betul? Oke. Berarti dari angka awal dia pasti akan bertambah 1. Betul ya? Jadi dari ketika di awal kita sudah ditambah dengan angka yang sama, kemudian dikali dengan angka yang sama, kemudian dikurangi dengan angka yang sama, dan dibagi dengan angka yang sama, ternyata hasilnya lebih dari 1 dari awal. Artinya Allah sudah memberikan kelebihan kepada kita ketika kita bersyukur. Betul ya? Nah, inilah konsep syukur secara matematis, bahwa ketika kita sudah ditambah dengan dikurangi dengan hasil dengan yang sama, kemudian dikalikan dan kemudian dibagi dengan angka yang sama, hasilnya kok berbeda. Bertambah 1 ya? Bertambah 1. Ini angka awalnya dan kemudian ini adalah hasil akhirnya. Apa memang harus angka 2 saja itu? Ditambah 2 dikali 2. Kan kita mengambil dari sisi yang cukup, yang minimalnya. Kalau 1 kita kurang, ya udah tambah 2. Kemudian kalikan dengan yang, karena biasanya kalau kali 1 kan nggak bertambah, nggak ada efek. Iya. Jadi berapapun angkanya, ini akan lebih 1. Betul ya? Misalnya ditambah 3. Nanti Kalau ditambah 3 Silakan nanti dicek. Silakan dicek ulang. Tapi tidak tetap kan kalau angka Ya akan berubah tentu. Iya. Tapi silakan dicek dengan konsep yang seperti ini. Konsepnya Nah, kemudian, seperti itu. Ya. Kemudian Tambah 2
kalau kita lihat lagi bahwa ada sesuatu yang kadang kita memiliki rasa iri. Saya sudah bekerja keras, hasilnya sekian. Tapi orang itu santai-santai kok hasilnya lebih banyak. Ada orang berpikiran seperti itu. Ini sifat manusia yang memiliki sifat yang iri. Betul ya? Iya. Nah sekarang coba lihat dari tinjauan matematika kembali. Kita lihat apakah hasilnya sebetulnya Allah memberikan nilai, sekali lagi, nilai yang sama dengan orang lain. Coba kita lihat. Nah, sekarang bikin lagi 3 digit angka, terserah angka berapapun. Terserah angka berapa saja. Ini tadi yang pertama ya? Iya, tambah 1. Ya, oke. Dah? Sudah ya? Saya akan mengambil contoh angka 2, 4, 5. Saya ambil contoh ini. Oke ya. Nah, 2, 4, 5 ini coba kita kurangi. Kurangi dengan angka sebaliknya. Angka sebaliknya. 5, 4, 2. Jadi abaikan selisih minusnya. Abaikan. Oh, selisihnya apa? Ya, selisihnya abaikan. Berarti ini ketemu berapa ini? Kalau ini 303. 303 ya? Iya. Betul ya? Iya. Coba pakai kalkulator. Ya benar. 5 dikurangi 2, 3. 4 kurangi 4, kosong. Karena 5 kan kurangi 2, begini. 542. 2, 3. Ini 3, Kosong, 3. Ini minusnya? Iya, minus. Oh, bukan 303 dong, Bu. Jadi 297 kalau kalkulator mah. Iya, Hah? 297. 297. 297. Ya. Iya, karena ini mengurangi ini. Ya, karena Paham nggak? nilainya Karena jadi nilainya negatif. minus. Oh iya, Nilai iya, negatif. iya. Oke. Jadi 297. 297. Ya, sekarang 297. Oke ya. Nah, kemudian angka ini kan kita dapatkan ini. Kemudian dikurangi kebalikannya. Betul ya? Nah, sekarang angka ini ditambahkan dengan sebaliknya. Jadi punya Kang Atep, punya Kang Ihsan juga sama. Berarti kalau ini 792. Iya, ini ditambah 792. 792. Ini ketemu berapa? 9, 8, 0, 1. Ya. Pasti ketemunya sama Ya. hasilnya. Betul. Betul Berapapun angkanya ya? Berapapun angkanya. 297 ditambah. Betul. Minusnya harus dihilangkan dulu. Iya, jadi abaikan angka minusnya. Oke. Abaikan. Jadi Serta kalau untuk kosong. mempermudah, angka yang depan ini lebih besar dari angka yang di belakang, nanti akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kang Ihsan ketemunya segini nggak? Beda? Beda ya? Nah, tolong sebutkan angka depannya aja. Angka depannya. Iya, yang punya Kang Ihsan tadi angkanya berapa? 4. 495. Iya, kalau 4 berarti ini 95. Oh ya. Iya. Punya apa? Sama dengan itu. Sama dengan ini Persis, ya. 792 ya. Oh iya, samakan. Jadi kalau kita lihat angkanya, kalau ini dijumlahkan, ini akan ketemu dengan 18. Ini pun sama, ketemu dengan 18. Dan 18 ini sebetulnya adalah angka 9. Jadi intinya rizki yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah rizki yang terbaik, yang paling baik. Bukan persoalan besar kecilnya, tapi ukurannya akan sama. Ukurannya. Jadi sekali lagi bahwa rizki itu adalah yang bisa kita rasakan. Seumpama kita diberi makan, yang masuk itulah yang namanya rizki, yang milik kita. Apakah tabungan kita rizki? Belum menjadi rizki.
itu hanya pengakuan. Kalau itu dipergunakan dan dimanfaatkan untuk diri kita, baru itu namanya rizki. Jadi rizki itu yang kita rasakan, yang kita nikmati, itulah. Bukan jumlahnya. Bukan nilai. Iya. Bukan nilainya berapa gitu. Jadi itulah konsep syukur, bahwa ketika kita bersyukur dengan apa yang kita sudah dapatkan dan kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang memang berhak, insya Allah kita akan punya tambahan sisa satu dari seluruh apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi mungkin sahabat YMN semuanya, itulah konsep dasar syukur, bahwa orang bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi ada perilaku untuk menunjukkan rasa syukur tadi, yaitu dengan cara berbagi kepada sesama. Jadi barangkali itu ada pertanyaan, mungkin penjelasan ini kurang jelas atau terlalu cepat mungkin. Iya, jangan terlalu cepat. Mungkin akan dikembangkan oleh Abah Atep. Ya, silakan Abah Atep. Ada yang unik ya Om ya. Ya. Ketika ditambah, dikurang, dikali dan dibagi dengan Ya. angka yang sama, kenapa nggak Tambah balik satu. ke kenapa nggak balik ke gitu? Angka asal. Nah, iya. Masalah ini angka gitu. Kalau Ya. angka itu kan pasti ya. Kayak 2 tambah 2 pasti 4. Gitu. 2 kurang 2 pasti 0, Ya. dikali 2 pasti 4, dibagi 2 pasti 1 berarti Ya. kan. Nah, ketika pakai metode yang tadi tuh kenapa ada selisih 1 ya? Kenapa sisa ya? Iya, kenapa ya? Nambah satu ya? Iya itu. Ya, makanya di dalam konteks Al-Quran, metode matematika itu salah satu cara untuk bisa menjembatani bagaimana menjelaskan sesuatu yang sifatnya selama ini barangkali hanya sekedar suatu keyakinan, itu bisa dijelaskan dengan metode matematik atau dengan angka ini. Jadi itu misalnya begini, kenapa sih surat pertama bukan surat yang pertama kali turun, surat Al-Fatihah? Kenapa ditempatkan di surat pertama di awal? Ini kan sebetulnya ada penjelasan secara matematis. Sahabat YMN semuanya, coba cek di episode sebelumnya tentang surat Al-Fatihah. Nanti di situ dijelaskan tentang kenapa surat Al-Fatihah ditempatkan di surat pertama. Dan kenapa surat yang pertama kali turun tidak ditempatkan di surat yang pertama. Semuanya ada penjelasannya di episode sebelumnya. Silahkan nanti di cross check di channel JMN. Mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk kita semuanya. Ada pertanyaan lain? Mungkin ini 245 dikurangi 542, simbolnya apa gitu, kok dikuranginya angka kebalikannya gitu? Ya, kan begini. Tadi saya bilang bahwa ini adalah perumpamaan, saya sudah bekerja keras, hasilnya sedikit. Ini kebalikan dengan orang lain. Yang santai-santai, kok hasilnya lebih besar. Nah, ini kan hanya terbalik saja, hanya membalik angkanya untuk menunjukkan tadi bahwa hasilnya itu sama loh. Maka nilai 9 ini kalau di Al-Qur'an itu suratnya adalah At-Taubah. Ya, maka kenapa surat At-Taubah ditempatkan di surat nomor ke-9? Karena 9 adalah nilai yang tertinggi. Jadi satu proses pertobatan adalah puncak dari segala kesadaran manusia. Maka semua ibadah di dalam Islam, salah satunya adalah orang itu harus sadar dulu. Maka orang mabuk itu nggak boleh sholat loh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengharamkan orang mabuk ketika mau sholat. Nah, itu karena apa? Dia akan merusak struktur sholatnya, atau mungkin bahkan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Maboknya mabok apa nih? Ya mabok minuman apa kayak gitu. Yang penting orang mabuk lah. Artinya orang yang tidak sadar sebetulnya. Jadi at-taubah atau taubat adalah satu proses kesadaran pada titik puncak manusia. Maka surat ini ditempatkan di surat ke-9 yang merupakan angka tertinggi dari seluruh angka. Pada dasarnya angka itu kan hanya 1 sampai dengan 9. Jadi itu yang tertinggi. Nanti ini ada pengembangan lanjutan
Kenapa ditempatkan di 9 dan kenapa surat At-Taubah tidak menggunakan qaf surat Bismillahirrahmanirrahim? Ini ada penjelasan di sini. Mudah-mudahan tentang surat At-Taubah ini kita jelaskan di episode berikutnya. Mungkin begitu, Ibu? Yap, Ada lagi yang dari Ada lagi? Ini mungkin ini saja ya. Kenapa kemudian taubat itu punya esensi yang sangat signifikan pentingnya? Ya. Dari sisi angka juga tadi 9 itu kan simbol puncak mungkin ya kalau dari urutan angka gitu. Ini ada rahasia-rahasianya seperti ini. Ada urusan matematik itu nanti tuh ya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk Sebetulnya itu bisa nanti, saya nggak tahu apa waktunya ini masih cukup. Insya Allah cukup satu. Oh masih cukup ya? Ya, jadi saya jelaskan sedikit bahwa kalau kita lihat numerik atau angka 9, ini deret hitungnya 1 sampai dengan 9 itu sama dengan 45. Oke? Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah 9 itu deret hitungnya sama dengan 45. Coba kita lihat di Al-Quran surat 45 itu surat apa? Surat 45 itu suratnya adalah Al-Jasiyah. Artinya yang berlutut. Ya. Ini punya ayat berapa? 37. Oke. Orang berlutut itu seperti dalam posisi sholat itu duduk di antara dua sujud. Di situ penuh dengan doa. Robbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu adalah satu kelengkapan doa yang sangat sempurna, sangat lengkap. Nah, maka konteks orang berlutut itu sebetulnya konteks orang di dalam satu kesadaran yang penuh tadi. Bahwa dia membutuhkan, bahwa dia orang yang tidak berdaya, maka dia meminta. Berkeluh kesah. Meminta, bukan berkeluh kesah, meminta gitu. Dia meminta. Karena konteksnya ketika konteks berdoa itu adalah seperti ini. Simbol orang berdoa itu ya, simbol. Kalau berdoa begini boleh saja. Tapi umumnya orang berdoa itu kan begini. Ya, betul ya? Meminta. Karena ini ditempatkan di surat 45, maka kalau kita melihat satu lontaran ya. Kalau ini 90 derajat kan? Nah, kalau 45 derajat, maka dia adalah di sini. Ini 45 derajat. Jadi 45 derajat itu memiliki satu lontaran yang terjauh. Jadi jangkauan orang bertobat itu adalah lontaran yang terjauh. Dia jauh ke depan. Nah, artinya seseorang yang melakukan ritual seperti ini, maka dia memiliki satu namanya wise. Apa wise itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa wise? Bijak. Bijak. Jadi tidak saya paling benar, tidak seperti itu. Saya paling pandai, tidak seperti itu. Dan ingat ya, kalau kita di dalam satu pengertian pertobatan, boleh nggak kita bertobat berkali-kali? Itu pertanyaannya. Boleh, asal melakukannya bukan dalam kesalahan yang sama. Nah, kalau kesalahannya sama berulang-ulang bagaimana? Keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi bukan berarti kemudian nilai dari bertobat itu saya bisa besok bertobat lagi, bukan begitu. Sekarang salahnya A, mungkin besok salahnya B. Lakukanlah taubat. Karena ini tadi dia akan memiliki satu lontaran yang terjauh. Nah, kemudian dari sisi angka ini ya, ketika kita melakukan satu konsep
atau perilaku berlutut, maka ini coba kita jumlahkan. 3 tambah 7, 10 kan? Oke, 4 ditambah 5, 9. Kita jumlah angka ini jadi 19. Nah, kemudian ini kita jumlah angka ini. Angka ini kita jumlah berapa? 82 ya? Oke. Coba lihat surat 82, suratnya apa? Surat 82. Ini kan? 82 Al-Infitor. Artinya Terbelah. terbelah. Jumlah ayatnya berapa? 19. Ya, jadi surat 82 jumlah ayatnya pasti 19. Apa yang terbelah sebetulnya? Terbelah itu kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi orang melakukan satu perilaku taubat atau berlutut, dia mengerti mana yang harus dia lalui jalannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dijelaskan dengan sistem numerik ini. Apakah ini merupakan satu kebetulan? Ya mari kita lihat. Ada berapa banyak kebetulan dan ada berapa banyak miss-nya. Selama ini sudah 90% benar. Tetapi yang 10% karena belum terkaji, jadi belum bisa menjawab. Tapi kalau yang 90% itu benar, otomatis kemungkinan besar yang 10% juga akan benar. Jadi kita meneliti dari 100 fenomena misalnya. 90% ini sudah benar. Yang 10 ini belum terjamah. Karena batas kemampuan ilmu kita memang belum ke arah sana. Belum sampai di sana. Tapi kalau yang 90% ini sudah benar, maka kemungkinan besar yang 10 ini akan benar juga. Begitu kira-kira? Mungkin cukup gitu ya. Begitu sahabat JMN semuanya. Jadi silahkan nanti simulasikan lagi dengan angka yang berbeda-beda, dengan nilai yang berbeda. Apakah hasilnya sama? Apakah ada penilaian satu atau penambahan satu dari angka awal, atau kemudian ketika penjumlahan ini hasilnya akan sama seluruhnya dengan angka 1089. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menambah wawasan kita dalam memahami Al-Quran dari sisi matematis. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Om Gunawan yang sudah memberikan kajiannya. Ya, kita menyimak dengan penuh apa? Antusias. Penuh takjub ya, antusias dan sangat. Gimana Pak Abah Atep? Bikin halis nyingsat. Bikin halis nyingsat. Halis nyingsatnya ke atas gitu kan. Kerung ya, bahasa Sundanya kerung gitu kan. Ada komentar bagaimana ini tentang yang sudah dijelaskan? Yang tadi itu komentarnya. Angka-angka itu kan pasti itu tadi itu ya. Angka-angka itu pasti miss, tidak ada miss ya. Kayak 2 tambah 2, 2 kali 2. Tapi tidak bisa dikhianati dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira ya. Dan ternyata ini ketika dikaji, dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran itu nanti ada apa ya? Ada perspektif baru ternyata. Ya, ada perspektif baru yang bisa barangkali angka-angka ini akan menjadi apa ya? Pengontrol mungkin ya. Ya, bisa. Atau pembanding begitu ya. Ungkapan ini dikaji dari numerik seperti apa, mungkin seperti itu ya Om ya, begitu. Gitu saja. Cukup. Ya kalau begitu cukup saja dulu ya. Ya siap. Terima kasih ya Om Gunawan dan Sobat JMN, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya untuk memberikan informasi kepada yang lain. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, untuk memberikan motivasi kepada kami agar kami selalu menggali ya, memberikan
hasanah keilmuan kepada yang lain. Ketemu lagi dengan saya Ugi Sugiharti dalam episode berikutnya di channel JMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.